Selamat sore teman-teman dan ibu semuanya. Di sini kelompok 1 dan kelompok 2 akan berdiskusi tentang asuhan gizi dari dietetika luka bakar, di mana kelompok 1 berisikan Deborah Manurung, Fani Oktavia Sinaga, saya sendiri, Hena Lestari Harahap, Rani Kurniawati Manurung, dan Rola Ayu Pangaribuan. Kemudian perkenalan kelompok 2 akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Untuk kelompok 2 yaitu ada Denisa Salsabila, Aulia Salsabila Nasution, Indriati Sapitri, saya sendiri Muhammad Syarifuddin Harahap, dan Ria Amanda. Untuk kasusnya yaitu seorang anak laki-laki B berusia 15 tahun merupakan seorang pelajar SMP. 7 hari sebelum MRS memperbaiki antena TV dan tangannya memegang pipa antena, kemudian tersengat listrik. Pakaian terbakar dan sempat dirawat di RS daerah dan sekarang dirujuk ke RS pusat. Setelah didiagnosis dokter yaitu combustion CRD 38%. Pasien merasa susah BAB dan sulit menelan serta merasakan nyeri pada luka bakar. Antropometrinya yaitu tinggi badan 160 cm, berat badan 55 kg. Untuk HB-nya yaitu 12,2 J/dl, untuk kaliumnya yaitu 2,06 J/dl, untuk GDS-nya itu 156 mg/dl, untuk SJOT-nya yaitu 64, SJBT-nya yaitu 140, tensi yaitu 106/48, pernapasan 25 kali per menit, nadi 80 kali per menit, dan suhu 38 derajat Celcius. Didapatkan hasil recall yaitu energi sebesar 30,4%, untuk protein 67,5%, untuk lemak 24,83%, untuk karbohidrat 64,7%. Anak laki-laki tersebut tidak memiliki pantangan atau alergi. Ini mau dibacain identifikasi kasusnya juga atau langsung ke Adima? Langsung aja asuhannya. Langsung aja ke asuhannya kayaknya, Adik. Oke. Asesmennya aja dulu ya. Ini yang mau baca kelompok 1 dulu atau kelompok 2? Untuk antropometri kami dia itu status gizinya normal karena IMT-nya itu 21,48 kilo 21,48 kg per meter kuadrat. Ini antropometrinya kita sama. Kemudian untuk yang biokimia, di sini di kelompok 2, hemoglobinnya 5,8 gram per desiliter dan di kelompok 1 itu 11,2 gram per desiliter. Yang jadi perbedaannya itu dinilai hemoglobinnya itu. Ada perbedaannya. Di kelompok 2 5,8, di kelompok 1-nya 11,2. Maaf, kayaknya ini salah kopas lah. Coba bentar ya. Oke. Ya kayaknya itu masih kasus yang semalam. Iya. Di hemoglobin aja kan? Di kasus kami yang SJOT-nya sama GDS-nya itu belum dapat terminologi untuk apanya biokimianya. Oh iya, di sini kita kurang ini ya. Kodenya itu ya. Terus yang fisik klinik. Di fisiknya itu sama ya, sama-sama di kelompok 1 dan kelompok 2 itu di mana pasien merasa sulit BAB dan nyeri pada luka bakar.
kesulitan menelan, dan juga di klinisnya sama juga, di mana di kelompok 1 itu dia suhunya 38 derajat Celcius, dan di kelompok 2 juga sama, dan ini merupakan dia demam juga karena tinggi juga suhunya. Respirasi juga sama-sama 25 kali per menit di kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk pernapasannya di sini dia itu masuk ke dalam kategori yang cepat, maksudnya tidak normal. Suhunya tadi udah dikatakan sama Pani, dia demam. Tekanan darahnya juga tidak normal, sama nadinya juga tidak normal. Tapi di sini ini ya kan, bedanya beda terminologinya ya. Kalau di sini di kelompok 1 udah ada ininya. Ya enggak? Di sini kami buat tanda-tanda vital, ini dia kan langsung keseluruhan. Soalnya di tanda-tanda vital ini dia udah mencakup ini. Gimana jadinya ini? Harus satu aja kan ini nanti. Antara yang ini atau yang ini mau dipakai gitu kan? Nanti kita PPT-nya kayak yang kemarin kan. Kita presentasinya pakai yang kalau misalkan kelompok kita kepilih presentasi, nanti kita pakainya PPT yang kita diskusikan itu kan. Iya. Iya. Nanti cuma beda di menunya aja kan. Tapi jadi menunya tuh ada 2 kan? Iya, menunya ada 2, Iya. satu menu kita sama kelompok 1. Tapi yang adimenya sama kan? Cuma 1 kan? Ya enggak? Bukannya untuk menu itu juga satu, di mana lebih mendekati, maksudnya energinya sekian, terus pagi selingan, siang malamnya sekian. Terus nanti kalau misalnya di kelompok kami ada yang kurang gini, segini kurangnya, terus di kelompok kalian lebih mendekati, ya udah pakai menu kalian gitu. Ya udah kalau gitu. Berarti ini kita tentuin juga kan dari yang udah kita kerjain. Bagusnya yang mana? Dari asesmen. Ini lanjut aja lah ya. Ke detail story. Oh, di dietary story ini kita bedain cuma ini, tidak ada makanan pantangan. Aku nggak buat di sini karena nggak ada. Kalau misalkan dia makanan pantangan, kalau misalkan ada dia makan ini nggak boleh, baru dibuat. Soalnya karena nggak ada pantangan, jadi aku nggak buat. Oke. Ini kelompok 1 dibuat. Oh, mereka cuman buat aja tapi nggak buat terminologinya kok. Oke. Ada nih Rep. Yang FH2125 alergi makanan Oh, tidak ada. iya. Itu nanti kita masukkan atau enggak, Weh? Iya, menurut kan? Aku kemarin nggak buat karena soalnya nggak ada, terkecuali dia mungkin alergi Indomie, Iya. baru masukkan. Terus tahu aku kalau ada aja kan ditulis kata ibu. Iya, ada aja. Kayak anak kelompok 1. Nggak dengar oh. Ya, Kan karena nggak ada ini, ya, berarti nggak usah dimasukin. Ya udah oke. Nah, terus aku mau nanya, kalian ini dapat riwayat gizi sekarang ini dari mana? Itu dari perhitungan kebutuhannya deh. Jadi yang udah didapat dari perhitungan kebutuhan itu kami masukin ke sini. Bentar, Dari Rol. Itu kan perencanaan dia menu. kan, bentar, ini kan dia energinya 30,48 Rol. Sedangkan dia kalorinya nggak ditentukan. Kalau misalkan dia ada kalorinya kan kita bisa bagikan ke 30,4 ini. Itu gimana ya kalian buatnya maksudnya? Biar mungkin kami bisa nanti ngerjain yang lain kan. Gimana, Rit? Itu kalian nyari kalorinya kayak mana, Rol? Energinya kan di situ dibuat ke dalam persen. Mereka kayaknya cari yang ini lah, Rep. Yang dihitung untuk kebutuhan makan Iya, itu. pastinya. Nah, ini. Iya, itu Kan deh. tapi kan kalau dari asesmen ibu yang kasus itu kan belum ada diketahui ininya.
Oh, berarti Kayaknya itu harusnya nggak dimasukin ya? iya harusnya masukinnya ke intervensi. Ya kan kalau nggak salah aku. Iya, Ya enggak. pas aku juga masuk ke monitoring sama evaluasi. Iya nggak? Ya, di Intervensi, intervensi juga kami ada buat di situ. Oh, berarti yang ini dihilangkan aja dari asesmen. Ya, lanjut lah. Ini ke rival personal. Apa yang beda? Tarif ini mereka cuma buat 1, 2, 3, 4. Ya, nanti kayaknya kita pakai yang kami aja ya. Soalnya agak lengkapan dikit ini. Tapi ini dia memang, oh ya, situasi rumah. Tinggal bersama orang tua. Iya deh. Ya udah, mungkin jangan terbengkalai. Dan lanjut ke diagnosis gizi. Nih, di sini orang ini buat NI 14 asupan energi adekuat. Nah, ini aku juga mau nanya, kalau di kelompok 1 orang ini buatnya kan adekuat. Sedangkan yang kita ketahui di sini energinya cuma 30,4% dari kebutuhan aslinya. Kan itu bukannya kurang kali bahkan. Itu diagnosisnya itu kan kalian buat adekuat. Itu kalian hitungnya kayak mana? Kenapa bisa adekuat? Sedangkan itu kan 30,4 dia energi yang hasil recall. Mungkin itu ini kekeliruan. Soalnya ingat aku itu tidak ada tidaknya, tapi mungkin karena salah ini. Salah entah terhapus kayak gitu. Soalnya sebenarnya itu harusnya asupan energinya tidak adekuat. Oke. Tapi seingat aku kata Bu Nila kan, Bu Nila atau siapa ya? Dia digabung aja jadi satu. Nggak usah karbohidrat sendiri, nggak usah. Iya kan? Kemarin kata ibu digabung aja kalau misalkan udah tiga-tiganya kurang gitu kan. Terkecuali dia satu kurang itu kan, Dek. Iya, iya. Kalau Oh, satunya kurang langsung buat aja asupan oral tidak adekuat. Berarti cuman NI 2.1-nya yang kita masukin. Terus yang selanjutnya nih NC 1.4 orang ini kalau nggak salah ada buat juga kelompok 1. Itu ada Coba. titik di atas, Dek. Hah? Yang ini? Atau naik lagi? Itu udah NC 1.4. itu ya deh, 1.4 ya. Iya. Kan udah sama-sama ada berarti udah lah. Cuman aku masih bingung nih mau pakai yang mana. Di diagnosa medis dia nggak ada konstipasi. Cuman yang Iya aku kan? tahu dia susah BAB. Iya, susah BAB itu termasuk ke dalam Berarti iya, konstipasi. konsistensi. Tapi nggak di diagnosa medis. Tapi dia juga ada mengalami susah BAB kan. Waktu di mata di ini materi yang sebelumnya konstipasi itu juga susah BAB. Jadi kami Iya, make bahasa medisnya gitu konstipasi. Menurut kau Rik, mana, Rik? Mendingan pakai kata-kata konstipasi atau BAB? Salah satu sama aja sih, pakai konstipasi juga nggak apa-apa, BAB juga nggak apa-apa. Ada. Selanjutnya sama ya kan, ada kesulitan menelan. Kayaknya ini yang NC kesulitan menelan bagusan tuh kata-kata kelompok 1 sih. Ya kan? Karena penyebabnya motorik, gangguan menelan bisa ditandai kemampuan menelan makanan. Ini selanjutnya sama juga NC 2.2. Tapi kami biokimianya di sini cuman dimasukin hasil SGPT, SGUT sama GDS. Ini yang aku tengok dari buku, HB itu nggak dimasukin ke dalam tes biokimia sebenarnya.
Tapi kalau misalnya nilai HB-nya rendah, dia juga mengalami anemia kan? Iya. Maksud aku yang tentang luka bakarnya aja ya. Tapi kalau HB-nya rendah emang itu dimasukin aja. Gimana? Di sini katanya dari buku indikator biokimia dapat dilakukan untuk menilai prognosis trauma luka bakar. Itu cuman fungsi ginjal, SPGT sama SGOT, terus sama gula darah. Yang KB di sini nggak ada ditulis untuk indikator biokimianya sama tekanan darah. Berarti dihilangin aja ya kan? Ya, dia punya kami tuh. Berarti nggak usah dimasukin. Berarti masukin SGPT sama SGOT sama GDS aja. Iya. Cuma satu lagi. Kami nggak ada masukin kurangnya pengetahuan ini. Itu kita masukin aja kayak mana? Soalnya kan dia juga recall-nya juga nggak apa gitu, nggak teratur. Ini aku juga nggak, aku baca kan, dia emangnya harus kurang serat. Karena apa ya kalau di buku tuh, kalau kelebihan serat nanti dia, eh, tapi dia di sini BAB, bingung juga aku. Nah, itu dia, dia kan dilihat dari itunya tadi, asupannya itu kan dia kurangnya. Dia juga mengalami sulitnya BAB. Jadi di situ karena dia asupannya kurang, mungkin di situ dia karena kurangnya pengetahuan mengenai makanan bergizi, makanya dia mengalami yang namanya konstipasi tadi. Iya bisa juga. Tapi di diet luka bakar katanya nggak boleh tinggi serat. Makanya aku nggak boleh tadi. Ya, Terus di mungkin nggak dianjurkan untuk tinggi serat, tapi nggak dianjurkan juga untuk rendah serat, rendah kali kan sampai dia mengalami yang namanya konstipasi itu tadi, nggak jauh-jauh dari masalah konstipasi tadi. enggak, di buku malah dibilangnya rendah serat. Kalau bisa rendah serendah-rendahnya, bahkan nggak dikasih serat. Karena kan dia kalau luka bakar yang kalau dia kan kayak luka bakarnya nggak pala kan, tapi kalau yang udah tinggi kali tuh dibilangnya jangan terlalu banyak BAB karena susah. Ya Tapi udah, kayaknya ya kita serat, masukin ya aja. seratnya ini nggak usah dimasukin, tapi kita lihat juga yang dari energinya dia pun kurang juga kan di situ. Gimana kita masukin aja nggak apa-apa juga sih. Gini, kalaupun kita masukin nanti, maksudnya gitu aja kita buat alasannya gimana. Apa rek? Kalaupun kita masukin, jawabannya kita buat kayak yang tadi aja, karena dia kan mengalami konstipasi juga, makanya kami juga buat keterangan di diagnosisnya gitu. Oh iya, paham paham. Berarti dimasukin aja kan. Ini kayaknya sama sih, cuman beda bahasa aja. Nah, ini kan dapat kebutuhan lemak sama karbohidratnya dari mana? Persenannya. Itu dari perhitungan kami deh. Jadi kan kalau di PPT kemarin kan dibuat estimasinya, misalkan protein tuh sekian persen sampai sekian persen. Nah, kami buatnya 15% di perhitungan, jadinya di syarat dietnya langsung ditaruh kayak gitu. Karena kan kata Bu Erni juga, kalau misalkan di syarat diet, berapa yang kita pakai itu aja langsung diketikkan. Jangan buat estimasinya berapa, tapi berapa yang digunakan kayak gitu. Makanya kami taruh 15%. 25% deh kalau untuk protein. Itu emang dari itu kan, apa namanya? PPT yang Ibu Nia kasih, yang di Sipda. Kita beda referensi. Aku ngambil dari referensi buku. Kalau di buku, lemaknya lebih kurang 30%. Kalau karbohidrat, maksimalnya 55%. Kalau di eh, video Ibu, kayak mana? Aku nggak nonton, nggak nonton sampai habis. Bentar deh, aku mau nanya ini deh. Kalau misalkan dia lemaknya lebih rendah dari protein itu nggak apa-apa ya? Biasakan protein yang lebih rendah dari lemak gitu. Kalau nggak salah nih, aku buka buku sekalian.
Katanya kebutuhan protein pada trauma luka harus meningkat karena adanya protein urin, proses gluconeogenesis, dan penyembuhan luka. Jadi kalau di buku ya, kan berdasarkan persen luka. Kalau lebih dari 35% luka, di sini rentan proteinnya dipakai 23-25%. Makanya terus aku, karena dia cowok, aku buat dia proteinnya 25%. Gitu. Gue udah dapat referensinya. Kelompok 1. Gimana menurut kalian kalau cara dietnya ini mau pakai punya kelompok 2 atau kelompok 1? Terus aku juga mau nanya, prinsip dietnya itu memang ada diet luka bakar 2? Kalau ada referensinya dari mana? Itu kan kami dapatnya dari buku handbook edisi 6. Jadi di situ diet luka bakar itu kan terbagi 2. Luka bakar 1 sama 2. Jadi kami buat tipe 2 karena dia kan masih anak-anak. Sedangkan untuk luka bakar 1 itu anak-anak itu harus di bawah 20% luas luka bakarnya. Jadi kami masukkan ke tipe 2 karena lebih besar dari 20%. Kemudian itu untuk syarat dietnya, diet luka bakar 2 itu di buku handbook yang menjadi referensi kami itu langsung ditetapkan untuk kebutuhan protein, lemak, karbohidratnya itu langsung dibuat di situ karena udah termasuk kan diet luka bakar 2 gitu. Itu diet luka bakar 2 itu emang khusus untuk anak-anak? Atau memang ada kayak Dia juga ada? bisa untuk dewasa. Untuk dewasa dia ditetapkan lagi. Untuk anak di bawah 17 tahun dia ditetapkan di bawah 20% itu kan tadi untuk luka bakar 1, di atas 20% luka bakar tipe 2. Jadi untuk anak-anak di atas 20%. Pertanyaanku, kan dia bukan anak-anak lagi. Jadi Dia kalau di buku handbook itu 15 sampai 17 itu masih termasuk anak-anak. Baru di atas 17 sampai 20 remaja, baru 20 sampai seterusnya itu dewasa. Ini tadi hostnya siapa? Fani. Pan, kata Mentari kan kemarin, biar dia unlimited apanya, zoomnya, ditukarkan aja hostnya. Udah jadi Adi aku bikin hostnya. Tapi waktunya nggak berubah, tetap segitu aja. Sisa 1 menit lagi. Gimana tuh? Udah lanjut aja lah ya. Kalau dari terapi edukasi, udah lah ya, sama semua. Mirip. Ini yang salah. Monefnya mau ikut siapa nih? Soalnya kalau kami ada yang kelompok 2 ada ini nih. Apa ini namanya? Nilai HB-nya berapa gitu-gitu. Ini udah 1 menit lagi nih. Ini yang Bawah ada lagi biokimia yang ini kan HB-nya kan 12 sampai 14 kan masuk HB. Nah, tadi itu kan ada yang nggak dimasukkan HB, yang di apa lab itu ya. Oh, itu yang di diagnosis. Iya. Nah, Jadi itu yang HB ini nggak usah. Nilai normalnya. Gitu maksudnya. HB-nya itu kan ya nilai normal, tapi kan di situ kan tadi HB-nya rendah, dia mengalami anemia. Jadi nah, di kelompok 1 itu kan melakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu tetap melakukan pengecekan dan tetap memantau dari perubahan hasil lab, yaitu albumin. Nah, itu kan kalau misalnya hemoglobin, dia juga kan gimana ya kok dibilang lab, ya lab juga, karena dia kan pemeriksaan darah juga di situ kan HB itu. Pemeriksaan apa juga. Jadi yang dimasukin cuman SGOT, SGPT, sama GDS. Ya. Dek, coba buat punya kita ke perhitungan apa kita perhitungan energi kita.
Jadi ini kita pakai perhitungan yang mana, weh? Di sini kami pakai faktor stres juga. Iya, Wei. Aku juga menanya sama kelompok 1. Kenapa nggak ada faktor stres atau aktivitas fisik? Iya, faktor stresnya itu didapat dari mana, Wei? Ada tuh yang di share ibu. Aku tengok di ini ya, di mana ya pernah aku tengok? Oh, di buku penuntun diet, tapi aku lihat dari Google di buku penuntun diet 1,5 itu berat kan? Kalau salah, kalau itu dia, bentar ya. Oh, aku share screen aja ya. Kak. Ini Wei, di sini ada juga faktor stresnya. Iya, di situ dibuat, weh. Yang 25-90% itu dia 1,2 sampai 1,7. Misalkan dia 38% ya. Nah, jadi kami pakai dia 1,5. Terus di sini juga ada. Di ini ada manual klinik dietetik tahun 2000. Sini luka bakarnya kalau di antara 20 sampai 40 1,5. Jadi 1,5. Tuh, dari situ kami dapatnya. Jadi pakai yang mana, weh? Berarti pakai yang punya kalian aja deh. Iya. Ini siapa yang ngomong? Salih. Orang ya. Oh, oke. Oke, Raul. Bedanya gimana lagi, deh, kira-kira? Itu aja. Sama menu udah pasti beda. Jadi ini yang mau kita diskusikan yang mana lagi? Udah kan? Atau ada Iya. lagi yang kira-kira kalian masih apa gitu? Iya, weh. Apa ada yang mau itu diskusi lagi? Itu mikronya sama kan, Weh? Maksudnya mikronya itu apa aja untuk buat menu? Sama enggak? Mau disamain enggak? Oh, kalau ini hari ini banyak kali, Fit. Sama juga sih. Kita banyak. Tapi orang Jadi yang kelompok 1 pakai kalsium, Fe, Zn, serat, vitamin C. Sama nih, kita juga pakai serat sama vitamin serat C. sama vitamin C kan? Jadi nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa ya? Mm. Nah, ini yang kurang ini apa yang persen itu loh. Persen apa? Persen keseluruhan gitu. Kan ini udah dihitung dibanding persennya sama yang udah kita hitung ini. Ah, 23. Kita cuma lebih 10% dari itu. Apa sih yang energinya? Iya. Ini aja yang mau dimasukkan di satu PPT mana aja. Ini tadi kan antropometri kita sama biopsinya kita kan tadi bedanya di yang di kode terminologinya kan. Berarti kita pakai yang punya orang itu kan. Habis itu Bentar. Terus apa lagi? yang di itu aja yang Yang ini? ini yang itu tadi kita buat satu-satu atau langsung aja kita buat tanda-tanda kita gitu. Soalnya aku biasanya kalau nyusun ini langsung dia tanda-tanda kita udah masuk di nadi, tekanan darah, suhu sama pernapasan. Boleh juga sih. Oh, ini mereka sama, Red. Tanda-tanda vital gini PD. Cuman dibagi-bagi aja. Gini aja lah. Apa gini? Kelompok 1 mana, weh? Punya kalian lebih lengkap kayaknya. Oh, karena ada bahasa tubuh. Ya, habis itu
Yang ini Rip sama Yang kan? dia masuk tadi, Dek. Yang apa? Yang paling akhir itu, yang tadi dia surat itu. Ini ya. Ini dimasukin atau enggak tadi? Yang mana? Yang Oh ini iya, kan? ini ya. Dimasukin tadi. Oh, dimasukin. Ya. Terus tujuan dietnya kan sama, cuman beda kata-katanya kan. Terus prinsip dietnya ini fixnya jadi diet luka bakar aja ya? Bisa pakai luka bakar dulu. Mana? Ini terapi edukasinya sama. Terus biokimia yang HB sama. Berarti yang dimasukin cuman GDS, sama SKPT. Terus lebihnya sama ya. Terus yang ini kayak rencana menu ini kan. Udah weh, ada lagi? Menu yang dipakai menu punya kelompok 2 ya? Kata aku punya kalian juga bagus kok, lebih lengkap gitu kan. Iya, tapi perhitungannya kan eh, ke kebutuhan energinya lebih tepatnya Itu punya ya. kali Kalori energinya beda berapa apa? Berapa apanya? Perbedaannya banyak. banyak kali, Rip. Soalnya kalau perhitungan kami itu cuma 1710. Kalau kebutuhan energinya ya, tapi kalau di eh, menunya 1730. Kalau di menunya berapa tadi, Roh? Di mana, Rip? Kalau di menunya tadi berapa? Kalau di menunya itu totalnya dapat 1730. Beda jauh, Rip. Oh iya, iya, iya. Jadi kita pakai menu kami kan. Iya, Rip.